Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahyi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam keharibaan Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Ibu Ketua Wanita Islam, Ibu Hajah Sartin Puhi, ibu-ibu pengurus Majelis Wanita Islam Kota Bitung ya? Ya. Dan tentu istimewa pula ibu-ibu anggota Majelis Wanita Islam. Yang pertama, saya pribadi mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu pengurus sehat walafiat. Amin. Allah berikan kesehatan bagi yang kurang sehat, dan yang sudah sehat Allah tetapkan kesehatan. Kalau rezekinya kurang, Allah tambah. Amin. Kalau terlalu banyak, jangan lupa zakat. Amin. Kan begitu dia punya kesimpulan. Nah, materi hari ini kita, ibu-ibu, yaitu yang berkaitan dengan pandangan-pandangan hidup. Ya, kenapa saya katakan berkaitan dengan pandangan-pandangan hidup? Karena manusia itu perlu motivasi. Jadi walaupun kita belajar agama dari A sampai Z, tapi itu perlu ada power. Apa itu power? Motivasi supaya orang mau beribadah, orang mau beramal saleh. Jadi motivasi itu penting. Nah, di tangan saya ini ada satu buku yang sudah diterjemahkan. Saya sengaja bawa terjemahan biar ibu-ibu gampang mendapat di toko. Ya, ini kitab ini judul aslinya Nasahil Ibad, artinya nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah. Bisa dipahami nih? Nasihat bagi hamba-hamba Allah. Ini yang susun ini, itu kakek buyutnya mantan Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kakek buyutnya yang dulu pernah jadi imam besar di Masjidil Haram di Makkah, ya, tahun 1930-an. Namanya Allahyarham Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini disebut sebagai apa? Syekhnya para ulama di masa itu. Beliau susun untuk kitab Nasahil Ibad. Ini bukan sekedar buku ini, tapi dia menyusun ini dengan beberapa pandangan-pandangan yang diambil dari ulama-ulama yang masyhur. Saya bacakan satu di antaranya. Ya. Contoh, di sini dalam kitabnya, di sini dia mengatakan begini. 2 nasihat dari Imam Asy-Syibli. Jadi ini nasihat Imam Asy-Syibli. Tolong diperhatikan dan dicermati. Dalam bahasa Arab dia katakan begini. Idza aradta an tasta'nisa billah fastauhish min nafsik. Artinya, jika ingin merasa hatimu tenang dan tentram, engkau harus bersama Allah. Janganlah engkau turuti hawa nafsu. Jadi kalau ada orang ingin dekat dengan Allah, tapi suka mengikuti hawa nafsu, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada 2 cinta dalam satu hati. Mana buktinya Ustadz? Torampe anak di rumah ada 3, ada 4. Walaupun torampe anak orang yang kasih lahir, orang yang kasih besar, tapi tetap mesti ada yang talaeng. Yang talaeng apa? Yang talebe dipisahkan. Betulnya enggak? Karena ini kita pe anak kita sayang semua. Itu betul. Tapi kalau tanya di PLB, pasti ada satu yang di hati tersendiri. Betul tidak Ibu? Nah, demikian pula orang bilang orang suka dekat kepada Allah, tapi orang mau kumpulkan dengan hawa nafsu.
Hawa nafsu seperti apa itu? Keinginan yang berlebih-lebihan, yang tidak mempunyai dasar yang jelas. Contoh, mana penting? Ini cuma contoh. Kalau bicara soal materi, mana lebih penting? SPP anak atau seragam? Mana lebih penting? SPP anak atau seragam sekolah anak? Dari siapa? Kalau nyendak bayar SPP dapat keluar atau nyanda? Sekarang dia ada seragam, nyendak bayar SPP. Oh sekarang Ustadz kan ada bos. Iya, bos terbatas. Kalau orang kasih masuk orang anak di sekolah-sekolah swasta yang standar internasional, nyendak bayar out. Mana mau. Jadi kadang-kadang orang suka sesuatu itu, tapi orang tidak pikirkan mana yang penting dan mana yang paling pokok. Nah itu juga bagian dari hawa nafsu yang pada akhirnya bikin susah pada orang, gitu. Jadi intinya di sini dikatakan bahwa bila engkau ingin merasa hatimu tenang dan tentram bersama Allah, jangan engkau turuti hawa nafsu. Setiap orang punya hawa nafsu, tapi ada yang mampu kontrol, ada yang tidak mampu kontrol. Jadi kontrol itu perlu ya. Itu salah satu nasihat. Kemudian dia Imam Ash-Shibli ini dia menceritakan mimpinya. Ya. Imam Ash-Shibli dalam tidurnya bermimpi seolah-olah telah mati. Ia ditanya tentang kondisinya setelah mati. Apa kata Imam Ash-Shibli? Wahai Abu Bakar, apa kamu tahu mengapa aku Allah mengampuni dosamu? Jadi waktu di hari kiamat katanya, ini dia bermimpi ya. Allah tanya, hai Ash-Shibli, namanya Abu Bakar ya. Kau tahu kenapa aku Tuhan mengampuni dosamu? Apa jawabnya? Nah ini perhatikan, ini penting ibu. Jawabnya. Ini jawabnya kepada Allah. Ya, engkau mengampuniku karena amal salehku. Allah bilang bukan. Kalau begitu, karena keikhlasan ibadahku. Allah bilang bukan. Kalau begitu, sebab haji, puasa dan sholatku. Allah bilang bukan. Allah mengampuni bukan karena itu semua. Terus aku pun bertanya sambil heran. Lantas sebab apa wahai Tuhanku engkau memberikan ampunan? Allah menjawab. Wahai Abu Bakar, ingatkah engkau suatu saat engkau berjalan di sebuah lorong di kota Baghdad? Bukankah engkau menjumpai seekor anak kucing yang lemas akibat cuaca yang ekstrim hingga dia meringkuk kedinginan di sudut bangunan? Dengan rasa sayang, kemudian engkau mengambilnya, anak kucing tadi, meletakkannya dalam sebuah keranjang yang engkau bawa dan melindunginya dari udara yang dingin. Ya, aku ingat, kata Allah. Itulah yang aku lihat sehingga engkau aku ampuni hari ini. Oke. Apa hikmah dari ini? Hikmah dari ini adalah bahwa orang bikin semua itu kebaikan. Terserah yang mana Allah mau lihat, itu Allah punya urusan. Yang penting baking daripada nyanda sama sekali. So nyendak baking kejahatan deh. Kira-kira Allah mau lihat yang mana? Baru di mana-mana mau minta Allah ampuni. Betul tidak? Jadi semua kebaikan orang buat. Tidak usah pusing yang orang mau bilang A, B, C. Karena orang ini mau capek, mau lelah dengan mau cari pandangan orang. Kita sebaking itu kebaikan hari ini, belum tentu semua lihat itu kebaikan. Betul tidak? Jadi jangan berusaha bercapek-capek diri hanya untuk mencari pandangan orang. Tapi yang orang mau cari, satu, pandangan Allah sama kita orang. Karena kalau Allah yang pandang, Allah tahu itu mana betul yang mana salah. Tapi kalau manusia yang pandang, sesuai kepentingan. Ah, ngana kok begitu, karena ngana begini. Betul tidak? Jadi jangan buang-buang waktu dan tenaga hanya untuk mencari pandangan manusia. Asal itu kebaikan, lakukan ibu. Lakukan. Dengan satu tujuan. Terserah jo mau nilai bagaimana, Allah yang nilai. Kalau itu terompe standar, aman terompe hidup. Ya, baku pusing dengan hal-hal yang bukan terompe urusan. Nah inilah salah satu cara kita mendapatkan informasi agama dengan melalui majelis ta'lim. Kemudian ada dua kenikmatan bila kita dekat dengan Allah. Dalam kitab Nasul Ibad. Yang pertama masih Imam Ash-Shibli berkata. Apa katanya? Lau dafantum halawatal waslah
la'araftum mararatal qati'ah. Jika engkau merasakan nikmatnya dekat bersama Allah, engkau akan merasakan pahitnya bila engkau jauh dari Allah. Saya kasih contoh. Kalau orang sampai 5 waktu, orang jaga itu 5 waktu, kalau tiba-tiba satu kalinya dapat kerjakan 1 waktu, bagaimana tuh sampai perasaan? Serupa hari yang kita belum baking ini hari. Itu hanya muncul ketika ada sesuatu terlewat. Kenapa? Orang bertanya-tanya dan orang tidak ingat bahwa ada waktu yang terlewat. Allah bisa karena dia biasa. Kita selalu dekat dengan Allah melalui ibadah, maka secara otomatis juga akan terasa kurang ketika saat orang tidak dekat dengan Allah. Dan itu siksaan tanpa orang rasa, betul tidak? Yang tidak muncul tuh pertanyaan, apa ini hari tanya baking tuh orangnya sambayang. Atau ada sambayang dan pilih-pilih dan kalau ada sehat-sehat sambayang, kalau kurang-kurang sehatnya sambayang. Nah ini yang usah tanya, dia mau tanya tuh waktu lewat. Tapi kalau orang kerjakan secara rutin itu 5 waktu, orang jaga hubungan dengan Allah, maka Allah akan jaga orang hubungan. Mana buktinya? Mana buktinya? Orang kalau ada sholat 5 waktu, sesulit apapun kehidupan, tetap dia ada pegangan hidup. Betul tidak? Dia hanya ambil jalan pintas. Tapi kalau itu 5 waktu semula jatah kurang, apalagi nyanda, hati-hati. Orang sudah ada pegangan apa-apa. Hidup setengah mati, keadaan serba sulit, kong yang jaga hubungan dengan yang mengatur segala-galanya. Kira-kira itu musibah atau petaka? Dua-dua. Betul tidak? Jadi dalam hal ini kita menjaga hubungan dengan Allah demi untuk kita orang juga. Ini nasihat Imam Ash-Shibli. Kemudian perhatikan nikmat yang kedua. Yaitu apa? Nikmat yang kedua, Allah akan bantu dia di saat-saat dia sulit. Bagaimana cara Allah membantu di saat-saat dia sulit? Ibu, ketika orang berdoa, orang dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan bingung, ketika orang berdoa, ini berdoa orang yang 5 waktu ya, dia berdoa. Ingat pesan agama itu adalah ketika Allah mengabulkan doamu bukan karena apa yang engkau minta, tapi apa yang kau butuh. Yang orang minta Allah tidak mau kasih, tapi Allah kasih apa yang orang butuh. Saya kasih contoh. Ibu-ibu pilih mana? 500 juta cash dengan 5 tahun sakit-sakit. Cash 500 juta. Orang minta, ya Allah tambahkan aku rezeki. Hari ini kita butuh 500 juta. Allah bilang tidak. Kalau nggak minta itu jangan kasih. Tapi kita kasih dengan 5 tahun sehat walafiat. Berarti Allah tidak kabulkan orang punya permintaan, tapi Allah kabulkan orang punya kebutuhan. Jadi begitu cara Allah menjawab doa. Bisa dipahami, Bu? Beginilah caranya Allah menjaga hubungan baik dengan hambanya. Itu pertama. Kedua, Ibu, bagaimana cara Ibu berkomunikasi dan berhubungan dengan Allah? Coba jawab. Bagaimana cara Ibu berhubungan dengan Allah? Quran. Baca Quran. Apalagi? Itu dalam agama disebut tawassul. Tawassul artinya wasilah, penghubung. Orang yang ada cara berhubungan dengan Allah kecuali dengan apa yang Allah perintahkan. Baca Quran berarti dengarkan firman Allah. Salat berarti mengadu engkau kepadaku. Bisa depan. Ucapkan zikir sebagai tanda syukurmu atas nikmat yang kuberikan. Ini artinya wasilah itu penting karena Quran sendiri yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan cara wasilah tadi. Jadi wasilah ini luas. Tawassul itu luas. Ada kita tawassul melalui ibadah, ada kita tawassul melalui amal saleh, ada kita tawassul melalui bakti kepada orang tua. Semua kebaikan dengan niat karena Allah, tawassul namanya. Bisa dipahami, Bu? Nah, itu. Sebelum saya buka tanya jawab, di tangan saya ini
ada satu buku praktis. Ibu-ibu pernah tidak di rumah, pernah enggak ada buku kunci ibadah? Ada kan? Nah, kunci ibadah ini dia hanya mengatur soal bagaimana tata cara sholat dan taharat. Nah, saya anjurkan ibu-ibu, ini buku praktis, namanya Matan Abu Syuja. Ya, di sini dia katakan, buku ini merupakan terjemahan dari kitab Matan Al-Ghayat wa Taghrib, atau yang lebih dikenal dengan nama Matan Abi Syuja fil Fiqh Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih madhab Syafi'i, madhab terbesar di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Pembahasan tiap-tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk kalangan awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab di antaranya, ini perhatikan. Pertama, kitab tahara, tentang tahara, bagaimana caranya kita bersuci. Kemudian kitab salat secara lengkap, dari mulai wudhu dan sebagainya. Kemudian tentang zakat, tentang puasa, kitab haji, kitab jual beli dan muamalah, kitab nikah, kitab jinayah, kitab hudud, kitab jihad, kitab perburuan dan lain sebagainya. Buku ini kecil, praktis. Saya anjurkan ibu-ibu boleh pesan di Shopee. Harganya 24.000. Ya, Matan Abi Syuja. Supaya murah, koordinir satu orang pesan di Shopee 10 supaya bebas ongkir. Saya anjurkan ibu-ibu punya kitab ini, bawa di buku, bawa di tas, isi di tas. Karena kecil, praktis. Jadi di sini dia jelaskan, contoh ibu ya. Contoh, saya mau tanya ibu-ibu. Kalau orang mau kasih keluar zakat, ada berapa golongan yang mau terima? 8. Betul 8 tidak? 8 asnaf namanya. Betul tidak? Sekarang saya tanya ke ibu-ibu, yang tidak boleh terima zakat ada berapa golongan? Itu yang boleh, yang tidak boleh ada berapa? Din tahu. Nah, di sini dia bilang. Jadi bukan cuma yang boleh, yang boleh pun dia bilang. Nah, contoh. Ibu perhatikan ya. 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihi. Yang pertama al-ghani bimalin, yaitu orang kaya. Tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat. Orang kaya yang harta atau berpenghasilan cukup, itu haram terima zakat. Yang kedua, hamba sahaya. Sekarang kan tidak ada hamba sahaya. Kalau dulu ada hamba sahaya, budak. Dia dijamin hidupnya oleh maulanya. Yang ketiga, yang tidak boleh menerima zakat, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Siapa ini Bani Hashim, Bani Muthalib? Itu keturunan Ba'alawi. Mereka tidak boleh terima zakat. Tapi Ustaz, ada orang Bakase. Bakase itu bukan zakat, tapi hadiah. Bisa dipaham? Ini matahari ini rupanya cari orang, Ibu. Itu tadi ke pintu itu. Ibu, iya, soalnya kesiang dorang kena matahari. Enggak, cuma satu. Iya. Nanti semua hilang tuh glowing. Boleh? Oke. Boleh. Boleh lanjut Ibu? Itu golongan yang ketiga, yang Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang golongan yang kelima yang tidak boleh menerima zakat, orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat. Dalam hal ini, zakat tidak boleh diberikan kepada mereka dengan alasan bahwa mereka itu orang-orang fakir dan miskin. Contoh, torang pe mama dan papa tinggal dengan torang. Mama dan papa setua, yang tidak ada kerja, susah. Tidak boleh terima zakat. Karena apa? Karena itu torang pe kewajiban. Oke? Tunggu. Jadi orang tua yang torang pelihara itu kewajiban. Jadi, kita mau kasih keluar zakat daripada kasih ke orang lain, lebih baik kasih pada orang tua. Bisa dipahami, Bu? Jadi orang tua itu tidak boleh menerima zakat dari anaknya.
Bisa paham? Iya. Karena anaknya punya kewajiban menanggung nafkah orang tua. Termasuk juga mertua. Oh, nyana cuma tapi orang tua. Salah ibu. Kenapa saya bilang salah? Di dalam Islam tidak ada namanya mantan mertua. Sampai hari kiamat tetap mertua. Contoh, saya kawin dengan seorang perempuan. Oke? Dan sudah sempat tidur bersama dengan anak gadisnya ketika selesai nikah. Sudah dukhul istilahnya. Maka secara hukum Islam sudah jadi haram orang tuanya untuk kita nikahi. Sampai hari kiamat. Jadi orang tua kandung tidak mungkin bertambah. Tetap ayah cuma satu, ibu cuma satu. Mertua yang boleh bertambah. Kalau 2 kali kawin, kalau 4 kali kawin, 2 kali ampa. Mertua semua itu. Ya enggak, bukan singgung, artinya ini menjawab hukum. Jadi ketika orang sudah kawin dengan seorang laki-laki atau seorang wanita dan orang sudah sempat walaupun cuma sekali sudah dikatakan ibu mertua, ayah mertua adalah orang tua kita. Makanya doa mertua sama mustajabnya dengan doa orang tua. Mertua sumpah-sumpah itu tidak mungkin ada asap, kalau ini ada api. Berarti kalau mertua sumpah-sumpah berarti orang juga supernare sumpah pemertua. Jadi kurang baku sumpah. Artinya iya. Iya. Kalau sebaku sumpah so habis no. So balance. Bisa dipahami ini Ibu? Ini cuma contoh. Nah, dalam hukum Islam hal-hal inilah kita pelajari. Bagaimana itu yang disebut dengan mahram. Mahram itu artinya yang haram dinikahi. Ada namanya haram sementara, ada haram selama-lamanya. Haram sementara yang tidak boleh kita nikah, yaitu pertama, 2 perempuan yang bersaudara kandung, kakak adik, kontoran kita kawin dengan dorang 2 satu sekaligus. Artinya memadu 2 istri yang masih hubungan saudara. Entah itu saudara seayah seibu atau saudara seayah lain ibu. Tidak boleh. Bisa dipahami nih Bu? Itu haram sementara. Tapi kalau misalnya kita nikah dengan kakaknya tiba-tiba meninggal, boleh. Istilahnya ganti ranjang atau turun ranjang. Bisa dipaham? Baru ada itu yang pertama. Yang kedua, cuma 2 itu yang haram sementara. Yang kedua, wanita yang masih bersuami. Bukan laki-laki yang masih beristri. Bedakan ya. Wanita yang masih bersuami. Berarti tidak boleh kita lamar istri Bisa dipahami nih Ibu? Tapi kalau dia sudah cerai, entah itu cerai hidup atau cerai mati, maka boleh kita melamar gadis perempuan itu dengan catatan harus melewati masa iddah. Artinya begini Ibu, kalau baku tinggal itu kan ada 2. Ada baku tinggal tanpa cerai. Ini orang baku tinggal ini semua negatif. Kalau kita pelaki dia kerja di kapal, 1 tahun baru dia turun, baku tinggalnya ada itu. Jadi persoalan baku tinggal ini tergantung masalahnya apa. Kan begitu? Lanjut. Berikut. Iya. Jadi intinya Ibu, saya sarankan ibu-ibu beli buku ini. Ini membahas sekian banyak hal. Jadi ibu-ibu ada waktu baca-baca di rumah. Ya kan kecil praktis. Ya, ya kita cuma pasang di Shopee. Pesan saja. Boleh juga kalau ibu-ibu saya bantu. 24.000 satu.
Nah, nanti tulis saja siapa-siapa mau pesan. Tapi ini tidak pakai ongkir ya. Kalau ini tidak pakai ongkir, karena harga begitu ya begitu juga. Oke, nyanda. Karena kita platinum ibu. Kita platinum. Jadi ada namanya VIP. Jadi iya. Tidak ada kan ibu ketua, ada ibu. Kemudian itu yang pertama ya, ibu yang pertama. Yang terakhir, kenapa saya menganjurkan ibu-ibu? Kenapa saya menganjurkan ibu-ibu memiliki ini? Karena terus terang, dalam beberapa hal, kadang-kadang ada anggota jamaah bertanya, Ustadz, kalau yang begini hukumnya bagaimana? Ketika saya kemukakan pendapat si A, si ibu bilang begini, nyanda no, kalau kita dengar di YouTube begini. Sering kan begitu? Yang mana sebutu Ustadz, yang satu bilang boleh, yang ini bilang boleh. Kenapa itu terjadi? Itu tidak salah ibu. Itu tidak salah. Yang salah, orang yang terima, kontor yang berpikir. Iya toh? Yang betul adalah bertanya kepada ahlinya. Nah, contoh, ini perbedaan. Secara keseluruhan, umat Islam mengamalkan ajaran Quran dengan dua cara. Secara keseluruhan. Ada disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu orang-orang yang mengikuti pendapat 4 imam madhab. Oke. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syarikat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka mengikuti satu di antara 4 pendapat. Itu mayoritas disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang mayoritas. Yang berikut Syiah. Oke, Syiah. Orang kan tidak pakai itu. Tapi Ustadz, masalahnya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Nah, itu perbedaan kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan ulamanya umatku itu kasih sayang. Kenapa? Saya kasih contoh. Kalau kita ikuti madhab Syafi'i, kalau berwudu, baku sontong dengan laki-laki yang bukan mahram, batal. Baku sontong langsung, tanpa hijab. Kita baku sontong yang kita pelaki, batal. Karena suami, bukan mahram. Betul tidak? Ustadz, bagaimana kalau kita sementara tawaf, ada umrah, perempuan laki-laki baku campur. Kalau kita mau pakai ini pendapat Imam Syafi'i, bukan main kita pelala. Ustadz segera informasi ya. Itu kamar mandi jauh sekali dari tempat tawaf. DP laste, orang so pulang, so istirahat, kita belum habis-habis tawaf. Gara-gara baku sontong yang ini, baku sontong yang ini. Kondisi seperti itu, maka kita dibolehkan mengikuti pendapatnya Imam Malik. Yang memaknai bahwa bersentuhan itu adalah berjima suami istri baru batal. Rahmat tidak? Itu yang Nabi maksud. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Tapi umat yang disebut ulama, bukan torang dan torang. Kalau torang dan torang, ulama Baku ambil, dua-dua salah. Bisa dipahami nih, Ibu? Nah, jadi perlu kita berpegang kepada salah satu di antara 4. Karena orang di sini mayoritas Syafi'i, berpeganglah kepada Syafi'i. Nanti pada besok-besok ada mubalik para ustadz-ustadz yang memiliki pendapat berbeda, berarti bukan salah, itu benar. Jadi orang boleh terapkan di kondisi-kondisi tertentu seperti tadi. Bisa dipahami, usah buku ambil. Ngana kok begini, kita begini. Di Pelaste, orang sudah bulan, orang masih bermain di pakai-pakai ombak. Gara-gara apa? Tidak paham. Oke, boleh? Paham ini, Bu? Baik, ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam. Ibu pegang ini. Ibu tolong kasih. Ya, apa pertanyaannya, Bu? Saya dengar masalah data visa. Iya.
Biasanya anak-anak itu belajar Zakat fitrah. iya kasih kepada orang tua untuk memberikan zakat fitrah. Iya. Tapi saya kadang-kadang bagus saya bertanya kan, Iya. apakah anak itu kalau dia bayarkan zakat fitrah untuk orang tua atau dia memberikan zakat fitrah kepada kita sebagai orang tua? Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ini. Itu. Kasih begini. Ya. Baik, pertanyaan cukup bagus. Bagaimana kalau anak kasih zakat fitrah sama orang tua? Yang namanya zakat, baik fitrah maupun mal, tetap orang tua tidak boleh menerima. Betul tidak? Kenapa tidak boleh menerima? Itu tadi dibilang ada 5 golongan yang tidak boleh terima zakat. Bisa dipahami ini? Tapi Ustadz, bagaimana kalau seandainya mama, papa, ponakan-ponakan mau suka kasih? Pakai, iya toh? Misalnya, saya punya orang tua tinggal dengan saya. Kemudian saya punya ponakan-ponakan dari sepupu, bukan dari saudara kandung, dari sepupu. DP anak-anak sudah mau kasih pak mama tua, kasih pak mama adik. Itu bukan kasih zakat namanya, itu kasih sedekah sebagai bagian daripada nafkah. Bisa dipaham? Jadi yang mesti diberikan zakat itu yang paling afdal dan paling utama tetangga. Yang tetangga ada 2 macam. Ada tetangga lain saudara, orang lain maksudnya. Ada tetangga, saudara lagi. Itu lebih afdal. Wadil qurba wal yatama. Itu kata Quran. Berikanlah zakatmu itu kepada tetanggamu yang susah, yang statusnya 2. Karena dia punya 2 hak. Hak sebagai tetangga yang miskin, 3. Hak sebagai tetangga, hak sebagai fakir, dan hak sebagai keluarga, kerabat. Jadi kita berikan kepada kerabat, bukan kepada tanggungan. Jadi Pak Ustadz boleh itu kalau orang adik kakak, seperti kakak. Boleh. Kita adik mau suka kasih pak kita DP zakat, boleh. Karena bukan cuma orang tua ibu, ada lagi yang lain. Kenapa adik kakak boleh kasih zakat kepada saudaranya yang fakir? Karena orang beda nafkah. Beda nafkah. Kita kan tidak mungkin mau tanggung kita pe adik pe rumah tangga. Atau kita pe kakak pe rumah tangga. Masing-masing orang adalah. Cuma kebetulan kita ini ada rezeki. Wajib zakat. Ngana kasihan. Belum. Masih mustahik. Nah, kita kasih kita punya pada dia. Itu lebih afdal. Apalagi kalau dia so tetangga, so kerabat, anak yatim. Nah ini pengertian anak yatim. Mesti dipaham. Ada 2 pengertian. Sama. Jangankan bilang janda, masih ada lagi kong setengah mati itu hidup, kasih. Oke. Kalau dia kaya, berarti tidak menerima. Zakat boleh, sedekah boleh. Artinya yang kita bahas ini adalah zakat. Kalau sedekah sembarang mau kasih tidak masalah. Bisa dipaham. Nah, sekarang saya mau beri penjelasan tentang arti mu'allaf dan anak yatim. Ini kebanyakan orang tidak paham. Boleh? Yang disebut anak yatim, yaitu yang tidak punya ayah, bukan tidak punya ibu. Ini anak. Dia sudah tidak punya ayah. Tinggal ibunya. Nah, itu anak yatim namanya. Dengan catatan belum akil balik. Kalau dia sudah akil balik, bukan lagi anak yatim. Tapi kalau dia masih susah juga, berarti kaum duafa, bukan lagi anak yatim. Jadi anak yatim itu, yaitu anak yang belum mampu sampai akil balik. Tapi, dia ini kasihan cuma ada papa, DP mama sudah meninggal. Itu bukan anak yatim. Bukan. Karena yang wajib memberi nafkah adalah ayahnya. Jadi bedakan ibu ya. Jadi anak yatim, yaitu anak yang sudah tidak punya ayah dan belum akil balik. Makanya
Allah ingatkan kepada istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, yang ketika hidup ada harta. Jangan kalian memakan harta anak yatim. Itu istri yang dia maksud. Tapi laki sunya anak ada harta. Oh, kita kan DP mama, kita menimpang semua. itu namanya memakan harta anak yatim. Makanya ketika suami meninggal, istri hanya berhak menerima 1/8 dari harta. Sisanya tuh anak yang punya. Tuh orang cuma jadi wali yang menjaga sampai orang mampu. Dong semampu berdiri, mandiri, baru serahkan tuh punya bagian. Bisa dipaham? Itu istilah anak yatim. Yang kedua mu'alaf. Itu mu'alaf, kalau dia sudah sholat 5 waktu, apalagi sudah haji, sudah selesai di mu'alaf. Ini rata-rata anak orang, kita kasih mu'alaf, so 40 tahun mu'alaf terus. Konten apa anak Islam? Betul tidak? Jadi kita memberi zakat bukan karena dia mu'alaf, tapi karena dia sebagai orang susah. Kalau dia susah. Tapi kalau dia mu'alaf, dia kaya, tidak wajib menerima lagi. Jadi mu'alaf itu ketika dia sudah kerjakan 5 rukun, sudah syahadat, sudah sholat. Kalau dia ada kelebihan, dia sudah zakat, dia sudah umrah atau haji, ya, dia sudah puasa, selesai. Berarti dia sudah muslim. Ini istilah-istilah begini jangan sampai orang salah. Karena nanti ketika orang salah paham, terakhir tersalah bakasi. Contoh, bakasi di kotak amal. Sejak kapan tuh kotak di beramal? Nya mau dapat pahala di kotak amal itu, karena tuh kotak itu dia ada amal. Mesti ganti dengan apa? Kotak sedekah, lebih sekapatil. Sejak kapan tuh kotak bersedekah? Iya tuh. Apa? Kotak dana. Orang kasih di kotak dana masjid. Jangan tulis kotak amal. Kita pokoknya kalau orang lewat di rumah pun tulis kotak amal, terima mau kasih. Nggak ada pahala. Jadi itu artinya cuma istilah, tapi tidak seperti itu kan niat. Cuma kalau ada begitu ibu-ibu mau bikin proposal jangan bilang proposal amal. Berarti yang beramal proposal, orang nyandak. Jadi mengerti. Jadi ini istilah-istilah ini perlu. Tapi ada orang bilang begini, Ibu. Apalah arti sebuah kata? Apalah arti sebuah kalimat? Oh, begitu. Mari kita coba. Boleh tidak nikah tanpa kata-kata? Nggak usah bilang apa-apa, diam Jo. Ketika ditanya, ngapain bini? Boleh. Ada ijab kabul. Boleh tidak masuk Islam tidak usah syahadat? Cuma dalam hati. Sudah. Boleh. Jadi jangan pandang remeh itu kata-kata. Karena kadang-kadang kata-kata bisa membuat orang melayang, bisa juga kata-kata membuat orang sakit hati. Betul tidak? Jangan pakai itu istilah, apalah arti sebuah kata. Bye-bye leh. Jadi paham ya Ibu? Oke, ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di sekitar kurban. Ya. Dan mungkin bisa Ustaz jelaskan masalah tohara sedikit. Ya. Terus terang orang semua kan ibu-ibu. Jadi masalah tohara dan kebersihan itu saya yakin semua ibu-ibu sudah tahu. Nanti insya Allah dengan penjelasannya Ustaz mungkin lebih jelas lagi mungkin masalah mandi bersih, mandi junub dan lain sebagainya, istinja dan lain sebagainya. Pertama Ustaz, saya mau bertanya masalah kurban. Begini Ustaz, kebetulan anak saya yang di Surabaya, dia tahun Berkurban. mengadakan hewan kurban. Dia yang fasilitasi semua hewan kurban dari Malaysia, dari Singapura, melalui dia semua. Semacam badan amil dan. Iya, badan amil. Terus? Dengan masyarakat yang sekelilingnya. Yang saya mau tanyakan, apakah bisa karena
Dia itu selalu tiap tahun menyembelih kurban untuk saya dan suami, Iya. untuk orang tua. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa? Karena saya tahu kalau kurban itu bagi orang yang mampu untuk menyembelih kurban, baik sapi maupun kambing. Nah, ini melalui anak-anak. Nah, itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, masalah toharah. Mohon dijelaskan sedikit, Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi yang saya jawab dulu kurban ya dulu ya. Kurban itu adalah sedekah sunnah. Sedekah sunnah muakkadah. Kenapa disebut sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan. Ditekankan bagi siapa? Man istata'ah, siapa yang mampu. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan kalau dia mampu berkurban, dia tidak berkurban berdosa karena sudah jadi wajib. Orang mampu tidak berkurban di hari nahar itu berarti tidak melaksanakan kewajiban. Selain Imam Abu Hanifah, imam-imam yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Jadi pahami. Berikut, nah ini juga ibu-ibu kalau mau berkurban, jangan cuma titip. Kalau boleh, orang ikut hadir walaupun cuma melalui video call. Paham? Nah, mari saya sebutkan hadisnya. Suatu saat Siti Fatimah putri Nabi ingin berkurban. Maka dia minta ayahnya yang menyembelih Rasulullah. Waktu itu ketika Rasulullah sudah meletakkan kakinya di atas leher domba, siap untuk disembelih, dia lihat putrinya Siti Fatimah lagi duduk. Apa kata Rasulullah kepada putrinya? Qumi ya Fatimah. Qumi ila udhiyatik. Berdiri engkau Fatimah. Kemari, saksikan. Kenapa? Karena di saat engkau menyaksikan darah menetes, qatratun minad dam, maka setiap tetes sebanyak itu pula dosa Allah gugurkan. Paham? Dan ucapkan kata Nabi, ketika saat darah menetes, ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena itulah saat-saatnya Allah menerima persembahan. Kenapa harus hewan yang gemuk? Karena kalau yang gemuk banyak manfaatnya. Banyak dagingnya, banyak darahnya. Kalau banyak darah, berarti banyak dosa yang ikut digugurkan. Kalau besar, berarti banyak bulu. Setiap bulu Allah hitung satu pahala. Orang jangan pakai standar. Berapa ini kakak? Oh, terlalu mahal. Mau cari yang murah meriah. Orang pedosa juga murah meriah Allah kasih kurang. Jadi sunnahnya memberi kurban dengan yang terbaik. Karena terbaik pula yang Allah akan ganjarkan. Bisa dipahami nih, Bu? Bahkan ada ulama bilang jangan tawar. Karena kalau orang tawar itu, mau tidak orang pergi orang tawar-tawar. Apalagi akikah, anak perempuan kok akikah. Aku cari dengan kambing murah. Akhirnya orang mau minta dia tawar dia tuh mahar. Gara-gara apa? Dari memang baru lahir sebaku tawar. Apa orang mau tahu yang begitu? Betul tidak? Jadi ketika mau bersedekah, berikan yang terbaik. Tapi dengan catatan sesuai kemampuan. Jangan berpaksa. Ustadz kita tidak mampu kalau 3,5 juta kambing. Hah? Kau berapa ibu mampu? Kita terus terang Ustadz kalau 2,5 juta kita mampu. Tapi sekarang Ustadz kambing ini sudah ada yang 2,5 juta. Cuma ada kambing perempuan. Sah dipakai kurban. Sah dipakai akikah. Karena itulah makanya Nabi bilang la yadurrukum, tidak mengapa dzukranan kunna au inasan, tidak mengapa engkau berkurban baik itu akikah maupun berkurban dengan jantan atau betina sesuai kemampuan. Tapi kalau dia mampu beli jantan kong baku jadi di betina, nah itu yang mesti ditanya. Oke? Ya? Bukan dia tawar. Cari yang murah meriah. Ustadz kok bilang kok biar betina boleh.
Iya Ustadz bilang, tapi kemampuan kan kita tidak tahu. Yang tahu kan cuma situ dengan Tuhan. Yang berurusan bukan dengan saya, berurusan dengan Tuhan. Betul tidak? Jadi bisa dipaham. Nah, tapi inti pertanyaan bukan itu Ustadz. Inti pertanyaannya, saya punya anak sering mengatur kelompok kurban dari berbagai daerah. Tapi kadang-kadang dia mau berkurban untuk dia punya ayah ibu. Ibu, jangankan anak, saudara, adik, kakak mau kurbankan atas nama kita, boleh. Kecuali satu. Kurbannya orang hidup. Tidak boleh berkurban mengatasnamakan orang hidup bila tanpa izinnya. Contoh, kita mau kurban pak kita tahun ini, tapi mau pakai kita kakak penama. Kita nak tanya pada dia langsung pakai. Tidak boleh. Harus tanya dulu karena dia masih ada hidup. Kak, kita mau berkurban pak kakak, mau ini. Oh sudah, silahkan. Tidak ada juga kurban yang disebut dengan kurban orang mati. Bisa dipaham? Kecuali ada wasiat. Kecuali ada wasiat. Papa ini rasa soalnya lama mau game over. Contoh, insya Allah kalau besok-besok Papa punya Riki hari raya, nanti ambil juga dari Papa ke peninggalan, kau beli akan kambing, kau kurban. Itu wajib. Karena wasiat. Tapi nyanda Ustadz, kita pe Papa ini waktu dia meninggal dia bilang apa-apa. Boleh tidak? Ulama mengatakan, boleh tapi pakai nama Anda. Dan Anda yang niatkan pahalanya untuk orang tua. Oh jadi Pak Ustadz kalau punya 1 ekor sapi, terus kita ambil, karena kan ambilnya orang meninggal ini 3 orang gitu kan. Tambah kita masih hidup, kira-kira bisa nggak? Ya, itulah saya bilang tadi. Tidak boleh pakai nama orang kecuali yang mati itu berwasiat. Baru sebutkan namanya. Sama dengan haji badal. Jadi paham? Ya. Tapi sudah, ibu tidak usah khawatir. Itu sudah kali bikin Ustadz. Allah yang urus. Saya paham ibu. Karena innamal amal binniyat. Ibu lakukan karena tidak tahu. Sekarang saya tahu, jangan bikin ulang. So yang mau sampai itu karena saya tahu. Berikut lagi. Ini mengenai kurban ini ya. Ibu-ibu ketika mau berkurban tadi saya sampaikan, walaupun berkurban di daerah luar, ada video call, saksikan itu karena di situ turun doa mustajab kata Nabi. Jadi paham ini. Nah, yang kadang-kadang jadi masalah, Ustadz, mana lebih afdal, kambing atau sapi? Lebih afdal kambing. Dengan catatan. Kambing 1 ekor 1 orang. Sapi 1 ekor 7 orang. Lebih afdal kambing. Tapi, kalau 1 orang 1 ekor sapi, dengan 1 orang 1 ekor kambing, lebih afdal sapi. Karena cuma dia sendiri. Bisa bedakan ini. Jadi, kita mampu. Banyak mau pakai nama-nama lain, kita sendiri kurban sapi 1 ekor. Itu lebih afdal daripada 1 ekor kambing. Tapi 1 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor sapi 7 orang. Ustadz, bagaimana kalau 7 orang 1 ekor sapi, kong 2 niat? Yang 5 untuk niat kurban. Yang 2 niat akikah. Boleh. Makanya dia punya niat jadi beda. Waktu mau sembelih 2 kali baca. Pertama niat karena ini bulan haji, di hari nahar, maka dahulukan dulu kurban. Jadi yang potong baca begini. Bismillahi Allahu Akbar. Sesudah takbir ya. Allahu Akbar Allah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Kemudian mengucapkan niat sembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka wa ilaika. Hadhil udhiyah min fulan bin fulan. Wa fulana binti fulan. Sebutkan itu 5 orang tadi. Oke? Baru Bismillahi Allahu Akbar. Tapi belum sembelih. Dia baca lagi niat yang berikut. Bismillahi Allahu Akbar.
Allahumma laka wa ilaika hadhil akikah. Sebutkan nama itu anak. Fataqabbal minna. Bismillahi Allahu Akbar. Sampailah dua niat tadi. Bisa dipaham, Ibu? Makanya ibu-ibu yang sudah tahu, kasih ingat apa yang belum tahu. Itulah, begini, dengar, begini ibu-ibu, itulah gunanya majlis taklim. Orang lain belum sempat, ibu yang sudah tahu, sampaikan. Tapi jangan tiki pinggang kau bilang, kita ini ada ke majlis taklim, Orang belum bikin sakit hati. Bisa Pak Imam, tulis no. Ini Pak Imam boleh potong bacakan ini. Kan ada cara. Soal akikah ini. Tunggu. Doa makan tempo apa? Satu kali dia Satu kali dengan itu satu baru ikut. Sudah. Itu almarhum kan ada meninggal. Pas di 7 hari kita bikin ada potong kambing 2 ekor, tapi kita pengen akikah akan pagi ya itu dia, karena bilang kan waktu kalau setiap orang mau meninggal mesti ada akikah, laki-laki 2 ekor kambing. Kita mengingat dulu dan dia cerita waktu dia anak-anak orang susah begitu, mungkinnya ada akikah. Ditakutkan tidak akikah. Iya. Apa itu diterima? Baik. Soal akikah. Anak yang di dalam rahim berusia 120 hari, berarti 3 bulan, 4 bulan ya. Kalau 120 hari berapa bulan? Kehamilan. Sudah 4. Nabi katakan pada usia 4 bulan, 120 hari, Allah sudah kasih ruh tuh bayi. Ternyata dia gugur. Ini contoh. Oke? Sudah 4 bulan atau lewat, maka disunahkan akikah itu anak, walaupun dia lahir mati. Karena sempat hidup walaupun dalam rahim. Bisa dipahami ini? Ini yang berkaitan dengan yang mati dari bayi. Bayi yang lahir keguguran di atas 4 bulan ke atas diperlakukan sama seperti orang dewasa. Dimandikan, ya, dikafani, disolatkan dan dikuburkan walaupun dia masih berbentuk janin kecil. Sepaham? Nah, bagaimana dengan orang yang katakan ditakutkan dia ini sampai meninggal belum akikah, sedangkan bayi saja 120 hari? Boleh. Berarti itu juga boleh. Kenapa? Karena begini. Akikah itu kan sunnah muakkadah. Betul tidak? Kapan batasnya? Ketika anak lahir, 7 hari sesudah kelahiran baru jatuh hukum sunnah. Kalau dia akikah di hari ke-6, itu sedekah bukan akikah. Dia akikah, dia potong kambing di hari ke-2, ke-3 kelahiran, itu sedekah bukan akikah. Karena Nabi mengatakan 7 hari. Oke. Berarti 7 harilah waktu paling afdal. Sebaik-baik waktu akikah adalah 7 hari kelahiran si bayi. Dan ketika si bayi ini orang tua belum sempat akikah, maka tambah 7 hari sampai hari ke-14. Belum ada rezeki, kata agama, tambah lagi 7 hari sampai hari ke-21. Ternyata sampai hari 21 orang tua belum ada rezeki, maka boleh kapan saja dengan catatan selama anak itu belum akil balik. Kalau anak ini sudah akil balik, maka selesailah sunnah muakkadah bagi orang tua untuk akikah. Maka orang tua diperintahkan menyampaikan kepada si anak bahwa dia belum diakikah. Nanti dia akikahkan dirinya. Diakikahkan dia ketika dia mampu. Tapi kita Ustadz orang tua pas dia so akil balik kita so mampu. Sudah hilang itu. Itu sunnah muakkadah dari orang tua. Karena sudah akil balik. Berarti sudah. Kenapa begitu? Karena Nabi kita Muhammad SAW mengakikahkan dirinya pada waktu usia 40 tahun. Jadi Nabi juga mu'alaf. Karena Nabi akikah dia diri 40 tahun. Bisa? Oke. Ya, terakhir.
Ini berkaitan dengan kurban. Bagaimana dengan kurban yang rame-rame dan kan begini kayak di majelis taklim. 22.000 satu orang. Iya, betul. Oke. Itu Itu saya pertanyaannya. lalu yang kedua Ustaz, di masalah zakat ini, ada kan zakat orang yang minta-minta amplop. Itu amplop yang dia sebarkan ternyata di masjid itu orang punya kesepakatan bahwa itu nanti dipotong 20%. 30, 40, 50. Baik. Yang pertama, Bagaimana orang sebagai panitia harus bersikap dan bagaimana? baik. Yang pertama apa tadi? Yang kelompok rame-rame Iya. program Jadi bedakan mana yang disebut dengan perintah dan anjuran. Kalau kita mengeluarkan harta kita untuk kurban, ada ketentuannya, yaitu satu orang satu ekor kambing, satu ekor sapi 7 orang. Itu ketentuannya. Lebih sedekah. Oh, 8 orang, so jadi sedekah itu sapi. Jadi orang masuk. Berarti cara bacanya beda waktu potong. Kalau yang satu ekor sapi 7 orang, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika hadhil udhiyah min fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Tapi kalau satu ekor sapi 8 orang, cukup dibaca Bismillahi Allahu Akbar, selesai. Ada sampai 20 orang. Jangankan 20.000, 8 saja sudah semua sedekah itu satu. Bukan lagi kurban. Iya. Kemudian amplop yang disebarkan, terutama menjelang Ramadan ya, dan sebagainya. Ada kesepakatan panitia 30, 70, 50 dan sebagainya. Baik. Ibu memberi niatnya untuk apa? Untuk kasih ke masjid untuk apa? Sebagai ada zakat. Okay. Sekarang salah satu di antara 8 asnaf yaitu fisabilillah. Masjid masuk di situ. Pesantren masuk di situ. Majelis taklim masuk di situ. Yayasan amal masuk di situ. Namanya fisabilillah. Paham? Tapi ini bukan itu masalahnya, Ustaz. Ini 70-30. Bukan yang boleh. Saya kasih ilustrasi. Kalau seandainya ibu punya toko, ada 2 orang ibu pekerjakan, kasih kerja sebagai pegawai toko. Yang satu 5 waktu, yang satu pemabuk. Dua-dua kerja di toko. Orang 2 waktu kerja bagus-bagus. Yang pemabuk kerja, nanti habis kerja baru dia minum. Oke? Yang sembahyang, kalau ada waktu dia minta izin sembahyang. Akhir bulan, mau kasihnya ada 2 gaji. Pemabuk. Nanti dia pakai minum. Dia pakai minum. Hah? Dia mau pakai baju di? Berarti gara-gara ibu sampai dia minum, dia ada doi beli minuman keras. Gara-gara ibu sampai dia berjudi. Gara-gara ibu sampai dia berzina. Betul tidak? Berarti siapa yang kasih kemampuan? Nah, jadi pertanyaan saya cuma satu. Mau kasih tidak DP gaji? Dari siapa? Tako. Karena undang-undang tenaga kerja. Ibu, hukum negara beda dengan hukum agama. Hukum negara cuma pemerintah yang mau tanya. Tapi hukum agama Allah yang mau tanya. Nah, ini perlu ada wawasan. Tapi saya Ustaz, Tunggu, jangan dulu tapinya. Mau kasihnya enggak DP gaji? Pemabuk. Sekarang kalau so kasih, apa tuh orang mau bilang? Terserah, anak mau mabung, anak mau apa. Begitu. Allah tidak tanya dia mau pakai apa itu doi. Oke? Yang Allah tanya, u'tul ajira ajrahu qabla ayyaji fa'irku. Berikanlah upah pekerja itu sebelum kering keringatnya, kata Nabi. Berarti DP hak yang orang kasih. Soal dia punya hak, dia mau bikin apa, DP urusan. Jadi ketika orang sumber amal di kotak amal, di amplop, itu urusan dorang. Oke.
Kalau sebagai sapi ya, akhirnya bersikap bahwa di situ kan ada fitrah. Jadi kalau ada fitrah, itu fitrah karena kalau mau dilihat dia bukan mustahil. Jadi itu fitrah orang sendirikan mana yang sedekah itu baru dibagi 70. Jadi begini, paham? Jadi fitrah itu zakat diri. Kan ada dua bentuk zakat. Zakat diri dengan zakat harta. Zakat diri namanya fitrah. Kenapa ada zakat diri? Karena terompe ibadah pasti ada yang kurang. Baik di bulan puasa, di tarawih, di 5 waktu. Nah yang kurang-kurang ini, Allah Tuhan yang maha pengasih, mengatakan apa? Kasih keluar zakat fitrah, aku bersihkan yang kurang. Bisa dipaham? Nah, jadi ketika orang sokase itu fitrah, orang kasih pisah, kan sudah dijelaskan, ada 8 golongan yang menerima. Yang tidak boleh, yang 5. Makanya beli ini buku ini. Sudah paham? Karena kita nggak makan untung di sini.